warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parda Silvia Pratama dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM H.2010292. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, sampai gaya. Sebelum kita mengenal atau mengetahui perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, serta gaya, lebih baik kita mengenal dulu perubahan dalam pembelajaran, yaitu dilihat dari peran guru. Nah, dahulu kala guru itu atau ketika paradigmanya yang dianut adalah konsep pengajaran, peran guru adalah sebagai satu-satunya sumber belajar pada saat itu. Dan pembelajaran itu bisa terjadi kalau ada keberadaan guru. Tanpa adanya guru, maka proses belajar dan pembelajaran tidak akan pernah terjadi. Nah, dengan adanya guru itu menjadi sumber belajar satu-satunya, maka keterbatasan informasi yang diterima oleh siswa itu akan sangat terasa sekali karena ketika guru mengajar, barulah mereka memperoleh informasi. Lalu kemudian biasanya komunikasi yang terjadi di dalam pembelajaran pengajaran paradigma itu komunikasi satu arah. Artinya guru memberikan informasi ke peserta didik dan peserta didik menerimanya. Sehingga tidaklah salah kalau kita mengibaratkan di paradigma pengajaran itu siswa sebagai gelas yang kosong. Tidak ada pengetahuan apapun yang mereka miliki dan guru bekerja sebagai pemberi materi kepada siswa. Jadi gurulah yang mengisi air di dalam gelas tersebut atau mengisi pengetahuan di dalam otak siswa. Padahal tidak demikian, apalagi kalau berbicara di level usia sekolah dasar, di mana guru terkadang dianggap sebagai dewa pengetahuan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu masih cocok di revolusi industri 4.0 saat ini? Yang kemudian paradigma pengajaran berubah menjadi paradigma pembelajaran, yang akhirnya sebenarnya mengubah peran guru, peran siswa, serta posisi dari materi pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam paradigma pembelajaran, guru tidak hanya memberikan informasi materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan buku teks, tetapi guru sekarang bertindak sebagai fasilitator, sebagai tutor, sebagai pembelajar, bisa juga sebagai sutradara atau direktur pengarah gerak di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, yang pintar itu bukan gurunya, tetapi siswanya. Kalau pengajaran, yang pintar tentu gurunya, karena gurunya yang harus banyak membaca, lalu kemudian diberikan kepada siswa. Tetapi sedangkan ketika di dalam konsep pembelajaran, siswanya lah yang aktif. Guru hanya memfasilitasi ketika terjadi kesalahpahaman konsep atau ketidakpahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Nah, jadi di era modern saat ini, guru sebagai penyedia platform kegiatan pembelajaran. Nah, yang harus dilakukan oleh siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, tentunya dengan peran guru di era saat ini. Kemudian peran siswa pun beralih, yang tadinya dia sebagai objek yang pasif, yang hanya menerima materi dari guru saja, tanpa diminta untuk berpikir kritis, tanpa dilatih untuk keterampilan, ataupun berpikir tingkat tinggi. Nah, di era zaman paradigma pembelajaran ini, siswa akhirnya berubah. Dia tidak lagi menghafal materi atau mengingat fakta atau prinsip, tetapi belajar. Siswa saat ini bergerak untuk menuju ke arah menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pemecah masalah, dan dia belajar membuat strategi. Nah, dengan siswa menjadi preset atau peneliti, pemecah masalah, tentunya mengantarkan siswa itu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga seyogianya guru ketika menanyakan pertanyaan kepada siswa, haruslah pertanyaan itu yang mampu menstimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat pertanyaan yang mampu melatih keterampilan berpikir kritis bagi siswa. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Berarti
Kalau terbuka itu sudah pasti dalam bentuk uraian dan bukan pertanyaan yang sifatnya recall. Mengingat kembali. Contohnya, jika ada pertanyaan, berapa luas wilayah Pulau Kalimantan? Mungkin pertanyaan itu sulit bagi sebagian besar siswa kalau memang dia tidak pernah menghafalnya. Tetapi, ketika pertanyaan itu bagi siswa yang memang dia hafal mengenai luas wilayah Pulau Kalimantan, pasti mampu mengerjakannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan tersebut termasuk ke dalam pertanyaan yang mampu menggugah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Tentu jawabannya tidak, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan mengingat kembali mengenai fakta yang ada. Pertanyaan recall itu ya hanya pada tahap mengetahui, pada tahap memahami, seperti itu. Tetapi tidak sampai pada tahap menganalisis, mengevaluasi, ataupun mencipta. Lalu, bagaimana caranya pertanyaan yang dapat menggugah keterampilan berpikir kritis siswa? Usahakan ketika menjadi seorang guru, memberikan pertanyaan itu yang harus dilakukan dengan studi kasus, contoh kasus, atau ada redaksional terhadap suatu kasus. Lalu, kemudian membuat pertanyaan yang didahului bisa dengan gambar, pertanyaan yang bisa didahului dengan tabel ataupun diagram, dan dengan menggunakan kalimat tanya, how, bagaimana, mengapa, dibandingkan kalimat tanya yang apa, di mana, dan kapan. Jadi, tipe pertanyaan itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, untuk itu, siswa mampu menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pemecah masalah. Maka, dibutuhkan serangkaian strategi pembelajaran yang harus ada di dalam kelas. Lalu, setelah guru dan siswa yang terjadinya perbedaan, peran berikutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya pun berbeda. Dulu barangkali ketika guru menerangkan satu materi pembelajaran tertentu dan siswa mampu mempelajarinya, misalkan kalau mata pelajarannya adalah sosiologi atau misalkan pembelajaran sejarah. Tentu yang dibahas materi sejarah saja, tetapi di era saat ini diharapkan materi pembelajaran yang diberikan itu hendaknya mampu membuat siswa berpikir secara multidisiplin. Artinya, satu kasus permasalahan bisa dilihat dari sudut pandang perspektif keilmuan dari berbagai bidang yang linier, sehingga barangkali konsep tematik, IPA terpadu, IPS terpadu, bagus gitu untuk melatih siswa di dalam berpikir secara jejaring. Jadi mengkaitkan materi satu dengan bidang ilmu yang lainnya di luar dari konteks bidang yang sedang saat ini dipelajari. Nah, ketika kita berbicara materi pembelajaran, kondisi guru, kondisi siswa, maka sebenarnya kita sedang membicarakan mengenai pembelajaran sebagai sebuah sistem pembelajaran, sebagai sebuah sistem yang menandakan bahwa kita salah satu komponen tidak ada di dalam pembelajaran, maka itu tidak akan berjalan. Begitu juga misalkan contohnya, mobil sebagai sistem, ketika bannya pecah, berarti kan ada subsistem yang salah di dalamnya. Karena ban pecah, maka tidak akan bisa berjalan. Begitu pula dengan pembelajaran. Ketika seorang guru tidak menggunakan strategi pembelajaran di dalam kelas, maka tidak akan pernah yang namanya tujuan pembelajaran sebagai akhir pencapaian dari suatu kegiatan pembelajaran dapat tercapai. Ini adalah bagian dari kegiatan pembelajaran. Saya ambil dari internet, memang di dalam bukunya Wina Sanjaya ada mengenai ini yang tentang strategi pembelajaran. Di sini ada model pembelajaran, ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik. Namun dua lagi tidak dijelaskan di dalam diagram ini, yaitu teknik serta gaya. Tetapi tidak masalah, nanti saya akan jelaskan secara singkat. Kelima hal ini terkadang sering dipakai berulang-ulang kali sehingga membingungkan mahasiswa yang sedang mempelajari tentang mata kuliah strategi pembelajaran. Sebenarnya strategi pembelajaran itu apa sih? Kalau kita baca di beberapa sumber, misalkan contohnya kooperatif. Di kooperatif itu saja bisa ada yang mengartikannya sebagai model pembelajaran, ada yang mengartikan sebagai strategi pembelajaran, bahkan ada yang mengatakan sebagai pendekatan. Biasanya
Ketika mahasiswa itu, mengartikan kooperatif itu sebagai pendekatan atau, ketika mengasumsikan kooperatif itu sebagai strategi pembelajaran, tetapi, di video ini, eee, mau melihat hal yang lain di luar dari yang biasa beredar. Di internet, saya mau mengkajinya dari sudut pandangnya dan menurut saya ini adalah strategi pembelajaran yang cukup masuk akal, daripada kita menamakan atau, mengistilahkan strategi pembelajaran itu dengan satu nama panggilan tertentu, misalkan strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran konstekstual, dan lain sebagainya. Biasanya ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa mengenai diagram ini, saya selalu mulai dari definisi pendekatan dulu, baru sampai pada teknik dan kemudian akhirnya saya menjelaskan mengenai modul. Setiap hubungan ini ada maknanya yang menandakan bahwa teknik itu adalah unit terkecil dari metode, dari strategi, serta dari pendekatan dan model itu melingkupi keseluruhan ini. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Kalau Anda baca buku Wina Sanjaya, di dalam bukunya yang judulnya Strategi Pembelajaran, di buku tersebut arti pendekatan diartikan sebagai sudut pandang terhadap pembelajaran. Jadi, kalau saya lihat bahwa sudut pandang terhadap pembelajaran itu hanya ada dua, bagian, yaitu terpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Tidak ada yang lain. Jadi kalau misalkan seorang guru sudah merancang indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan kemudian Anda lihat tujuan pembelajaran itu lebih cocok atau lebih condong menggunakan pendekatan apa. Misalkan sedang ingin menganalisis proses pertumbuhan tanaman, maka saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Barangkali sekarang pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Ketika pendekatan yang dipilih sudah berpusat pada siswa, maka wajib strategi, metode, serta tekniknya juga harus berpusat pada siswa. Lalu kemudian kalau pendekatan itu sekarang sudut pandang terhadap pembelajaran, maka apa arti dari strategi pembelajaran? Strategi itu pada awalnya digunakan sebagai istilah dalam siasat perang atau siasat militer, supaya peperangannya itu dimenangkan. Maka harus menggunakan strategi. Tetapi lambat laun strategi itu masuk ke dalam konsep pembelajaran dan diartikan sebagai serangkaian rencana aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini sudah cukup jelas definisi strategi, bahwa strategi tersebut adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti kalau serangkaian aktivitas, maka yang dinamakan strategi itu sudah pasti dia berupa rencana pembelajaran. Di dalam buku Wina Sanjaya, strategi pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Ada dua strategi pembelajaran. Ada strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran discovery. Kalau strategi pembelajaran ekspositori berarti menandakan bahwa itu adalah strategi pembelajaran langsung, maka yang digunakan sudah pasti berpusat pada guru. Sedangkan strategi pembelajaran discovery itu sudah pasti berpusat pada siswa, karena siswa dilatih untuk menemukan suatu konsep, menemukan suatu prinsip, prosedur dari materi pembelajaran. Setelah kita mempelajari mengenai strategi pembelajaran, maka berikutnya adalah kita harus mengenal dulu apa itu metode. Jadi metode itu adalah sebagai implementasi dari strategi. Nah, cara yang digunakan untuk mencapai strategi, sehingga dia di dalamnya mencakup teknik pembelajaran. Contoh pendekatan hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, menganalisis proses pertumbuhan tanaman. Nah, saya akan menggunakan pendekatan berpusat pada siswa. Maka nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang semua mengarah pada pembuatan strategi atau rencana pembelajaran yang semuanya mengarah kepada siswa. Sehingga metode pembelajaran yang saya gunakan pun
juga harus menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berarti metode pembelajaran yang berpusat pada siswa itu seperti apa? Ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, ada metode picture and picture, ada metode jigsaw, ada metode number heard together, dan sebagainya. Nah, metode itu yang dipilih ketika kita sebagai seorang guru sudah menentukan pendekatan berpusat pada siswa yang digunakan. Berarti kalau begitu, pertanyaannya untuk setiap strategi pembelajaran atau setiap rencana pembelajaran atau setiap rangkaian kegiatan aktivitas pembelajaran pasti akan meliputi tidak hanya satu metode pembelajaran, tetapi akan banyak ragam metode pembelajaran yang dipilih. Setelah metode, kita akan mempelajari mengenai teknik. Lalu teknik itu apa? Jadi teknik itu adalah penjabaran atau sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dari metode pembelajaran yang kita tentukan. Jadi misalkan contohnya, hari ini saya mau menggunakan metodenya itu adalah mix match. Maka langkah-langkahnya seperti apa? Oh, saya bagi kelas menjadi 3 kelompok. Ada kelompok menanya, ada kelompok yang menjawab, ada kelompok yang memberi nilai. Lalu kemudian saya harus membuat itu. Nah, langkah-langkah atau sintaks pembelajaran itu yang dinamakan sebagai teknik. Jadi, kalau ada pertanyaan, metode pembelajaran yang digunakan Anda untuk mengajar di kelas itu apa? Saya menjawab mix match. Oh, lalu teknik belajarnya di mana? Berarti teknik pembelajarannya itu adalah langkah-langkah dari metodenya si mix match itu. Lalu kemudian selain teknik, ada taktik. Nah, taktik itu apa? Jadi taktik itu adalah siasat bagaimana supaya metode itu bisa berjalan dengan berhasil. Contohnya, saya mengajar 2 kelas. Kelas A memiliki jumlah mahasiswa 20 dan kelas B memiliki jumlah siswa 50. Padahal hari ini saya mau menggunakan metode mix match. Nah, barangkali di kelas A yang jumlah siswanya sedikit akan mudah dilakukan. Tetapi di kelas B, berarti saya harus menggunakan siasat. Bagaimana caranya mix match itu dapat diterapkan untuk kelas yang banyak. Begitu juga misalkan saya masuk di kelas A di pagi hari. Lalu kemudian saya masuk di kelas B di siang hari. Metodenya itu adalah diskusi. Tentu metode diskusi akan sangat berbeda hasilnya jika dilakukan di pagi hari dengan di siang hari. Sehingga metode diskusi yang saya lakukan di pagi hari sudah pasti langkah-langkahnya agak sedikit berbeda meskipun tadi mengubah inti dari makna metode diskusi yang saya terapkan di kelas B karena di siang hari. Barangkali ada siswa yang mengantuk dan lain sebagainya. Jadi harus ada siasat khusus yang dilakukan meskipun sama-sama dalam metode diskusi. Itu yang dinamakan sebagai taktik pembelajaran. Lalu apa itu gaya? Nah, gaya mengajar itu kembali kepada style si pengajar, si pembelajar, kembali kepada guru masing-masing. Sudah pasti berbeda. Barangkali ada yang suka dengan pembahasan yang sifatnya studi kasus. Nah, itu masuk ke dalam gaya. Seperti kita menjadi siswa. Oh, guru A, guru B seperti ini, seperti ini. Jadi berbeda-beda. Nah, setelah kita mengartikan dari pendekatan sampai pada gaya, lalu kemudian barulah kita memperoleh pemahaman. Apa itu model? Jadi sebenarnya model itu sangatlah umum. Model itu di dalamnya ada isi-isinya, sehingga model itu bisa dikatakan sebagai kerangka konseptual atau tingkat terluas dari praktek pembelajaran. Contohnya misalnya, kegiatan pembelajaran di kelas itu kita asumsikan seperti handphone. Modelnya apa? Ya, model itu casingnya. Bentuknya dari HP itu adalah model bentuknya segi panjang dengan layar sedemikian rupa. Nah, ketika kita mau mengobrak-abrik HP itu, ternyata ada banyak sirkuit komponen di dalam HP tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebagai pendekatan, strategi, metode, teknik. Ada di dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sehingga tidaklah mungkin yang namanya metode pembelajaran itu mewujud. Nggak ada model pembelajaran namanya model pembelajaran diskusi. Nggak bisa diskusi itu dipecah-pecah. Lalu kemudian saya paling suka dengan konsep strateginya pembelajaran Dick and Carey. Yang kemudian konsep strategi pembelajaran Dick and Carey itu disadur oleh Ati Suparman.
supaya cocok dengan situasi pembelajaran di Indonesia. Dan menurut saya lebih masuk akal di situ. Jadi, Dick and Carey itu mengatakan setiap strategi pembelajaran itu dia berisi aktivitas pra pembelajaran. Ada penyajian materi, ada partisipasi isi, ada pembelajaran dan penilaian, dan juga aktivitas lanjutan. Kalau kita lihat dari bagan strategi pembelajaran, menurut Dick and Carey, yang ada ke-10 dan ini biasanya digunakan dalam pengembangan sistem pembelajaran. Ia ada tahapan tersendiri di sini, develop instructional strategy. Ini yang saya ambil dari konsep Dick and Carey yang kemudian oleh Ati Suparman ini digambarkan menjadi tabel. Nah, ini adalah tabel menyusun strategi pembelajaran. Dan menurut saya seperti inilah strategi pembelajaran yang harusnya kita buat di dalam strategi pembelajaran. Nah, di sini ada tahap pendahuluan, ada tahap penyajian, dan ada tahap penutup. Ingat tadi ya bahwa serangkaian aktivitas tindakan. Jadi inilah yang isinya mengenai strategi instruksional. Nah, di dalam tahap-tahap pendahuluan ada deskripsi singkat isi. Misalnya saya mengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Hari ini saya mau mengajak rekan mahasiswa mengenai teori belajar behavioristik. Berarti untuk deskripsi singkatnya apa? Jadi sebelum saya mengajarkan kepada mahasiswa mengenai teori belajar behavioristik, saya harus membuat ini dulu. Baru saya bisa mengajarkan kepada mereka. Misalnya contohnya deskripsi singkat isi. Saya menentukan topik-topiknya apa di dalam subpokok bahasan teori behavioristik yang bisa saya ajarkan kepada mahasiswa. Berarti misalnya pokok-pokoknya, tokoh-tokohnya, ajaran-ajarannya, aspek dalam pembelajarannya, kelebihan, kekurangannya. Itulah yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Nah, ini dituangkan di dalam deskripsi singkat isi. Nah, ketika saya menjelaskan mengenai garis besar isi, itu yang menggunakan metode apa? Mungkin paling banyak menggunakan metode ceramah karena menjelaskan kelemahan siswa dan biasanya ini lazim dilakukan ketika seorang guru membuat RPP. Pasti ada yang namanya di dalam kegiatan pendahuluan itu ada menjelaskan apa sih yang mau dipelajari oleh siswa hari ini. Itu adalah deskripsi singkat isi. Lalu kemudian ada relevansi dan manfaat. Nah, relevansi manfaat itu berhubungan dengan apa keterkaitan dari teori behavioristik ini terhadap mata kuliah lain. Relevansinya untuk apa sebagai calon guru supaya para mahasiswa itu paham mengenai karakteristik belajar peserta didik dan konsep behavioristik. Sehingga nanti mereka bisa menentukan kegiatan pembelajaran yang bagaimana yang sesuai untuk behavioristik atau alat tes apa yang memang bisa sesuai untuk behavioristik atau alat tes apa gitu yang memang sesuai dengan kaidah behavioristik itu yang dilihat dari relevansi dan manfaatnya. Nah, metodenya apa? Dengan cara disampaikan ke mahasiswa. Dengan cara apa? Guru menyampaikan relevansi materi belajar hari ini, medianya, alat dan bahannya, waktunya, waktu belajarnya. Misalnya hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan ini. Lalu kemudian ada TIK, tujuan instruksional khusus. Karena memang bahasanya Ati Suparman itu ada tujuan instruksional umum dan ada juga tujuan instruksional khusus. Itu masuknya ke dalam kompetensi dasar dari indikator. Nah, indikator ketercapaian kompetensi apa yang diinginkan dari teori behavioristik. Misalnya, saya mau supaya mahasiswa itu dapat mengidentifikasi inti kurikulum teori belajar behavioristik. Lalu kemudian mampu membedakan aliran-aliran tokoh di behavioristik. Nah, itu dicantumkan di sini. Dan dengan metode bagaimana dia diberikan, apakah melalui ceramah misalnya. Nah, ketika di tahap penyajian, di situ ada uraian, ada contoh. Nah, tahap penyajian ini berarti ketika Anda memilih, Anda menjelaskan, misalnya menjelaskan terlebih dahulu mana materi, berarti semuanya materi. Baru kemudian di akhir disertai contoh. Atau memilih contoh dahulu, baru Anda memberikan contohnya di dalam pembelajaran. Baru ditanyakan kepada mahasiswa mengenai kepemahaman mereka terhadap materi baru.
Nah, kemudian guru bertindak memberikan uraian, itu juga boleh seperti itu. Setelah itu ada latihan, ada tes formatif, ada rangkuman, sampai di tahap penutup. Ada jumlah waktu, sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan yang namanya strategi pembelajaran itu sudah pasti berisi mengenai rangkaian aktivitas atau tindakan yang isinya ada metode pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.